Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان ila yaumiddin wa ba'd. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan pembahasan hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih di bab yang sama, yaitu di bab taubah. Itu terkait dengan taubat. Adapun sebagaimana pertemuan atau pembahasan yang lalu, kita telah menyebutkan beberapa hadis terkait dengan pembahasan dalam bab ini, dan kita sedikit mengulang kembali terkait dengan taubat itu tersendiri, yang mana disebutkan oleh Imam An-Nawawi bahwasanya at-taubatu wajibatun min kulli dhanbin. Jadi yang namanya taubat itu wajib atas setiap dosa. In kanatil ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallah ta'ala la tata'allaqu bihaqqi adami falaha thalathatu syurut. Ya, jika maksiat yang dilakukan itu terkait antara hamba dan Allah dan tidak ada berkaitan dengan hak seseorang, maka syaratnya 3 sebagaimana yang telah kita sebutkan. Jadi ada yang namanya syarat atau syurutut taubah. Kalau maksiat tersebut terkait dengan antara seorang hamba dan Allah, maka syaratnya 3. Ya, yang pertama an yuqli'a 'anil ma'siyah. Dia berhenti atau meninggalkan maksiat tersebut. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua an yadama 'ala fi'liha. Dia menyesal, ya, dia menyesal atas perbuatan maksiat yang dilakukannya. Syarat yang ketiga an ya'zima alla ya'uda ilaiha abada. Syarat yang ketiga ini dia bertekad kuat untuk tidak kembali, ya, melakukan maksiat tersebut selama-lamanya, bertekad kuat. Nah, ini syarat taubat berkaitan terkait dengan hak, terkait dengan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Fa in fuqida ahadu thalathati lam tasih taubatahu. Ya. Jika salah satu di antara ketiga syarat tersebut yang tadi disebutkan tidak didapati salah satunya, maka syarat taubatnya atau taubatnya itu tidak sah. Ya, taubatnya tidak sah. Kemudian disebutkan wa in kanatil ma'siyatu tata'allaqu bi adamiyyin fa syurutuha arba'ah. Hadhihi thalathah. Ya, jika maksiat tersebut terkait dengan seorang hamba atau terkait dengan hak seseorang, maka syaratnya ada 4. Yang 3 tadi sudah disebutkan.
Yang keempat syaratnya wa an yabra'u min haqqi sahibiha. Itu dia membersihkan atau dia berlepas diri dari hak saudaranya. Jika terkait dengan seorang hamba, maka dia harus membersihkan dirinya atau dia berlepas diri dari hak seorang hamba tersebut. Ini penting jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tahu harus mengetahui terkait dengan syarat-syarat taubat? Ya, kita harus tahu jamaah. Karena tidak mungkin dikatakan orang itu bertobat sementara dia tidak meninggalkan maksiat yang dilakukan. Ya, tidak disebut sebagai orang yang bertobat kalau dia tidak meninggalkan atau berhenti dari maksiat tersebut. Dan tidak disebut dia bertobat kalau dia tidak menyesal ya atas maksiat yang dilakukannya. Dia melakukan sebuah dosa atau maksiat kemudian dia enggak menyesal dengan maksiatnya tersebut. Nah, ini tidak dikatakan taubat. Ya, tidak dikatakan taubat. Maka hendaknya syarat-syarat ini kita ketahui jemaah. Ya, kalau hubungannya dengan Allah, ya kita bisa memohon ampunan, beristighfar, bertaubat kepada Allah, dan Allah Maha penerima taubat. Ya, adapun terkait dengan dengan hak seorang hamba, maka dia harus mengembalikan hak hamba tersebut. Di sini disebutkan fa in kanat malan aw nahwahu raddu ilaihi. Jika terkait dengan harta, maka cara taubatnya adalah harus mengembalikan harta tersebut. Misalnya seseorang dia mengambil harta atau dia berbuat maksiat atau dia berbuat zalim terkait dengan harta saudaranya. Dia mengambil harta saudaranya secara zalim. Nah, ini kan bentuk maksiat. Bagaimana cara tobatnya? Dia harus mengembalikan harta tersebut kepada orang tersebut. Cara tobatnya itu. Wa in kanat hadda qadhfin wa nahwihi makanahu minhu aw talaba 'afwuhu. Ya, jika berkenaan dengan menuduh ya berzina, ya maka taubatnya dia harus minta ditegakkan had, minta ditegakkan hukuman, atau dia memohon ampunan, maaf dari orang yang dia tuduh. Ya. Jadi kalau ada seseorang menuduh wanita baik-baik berzina, ya, maka taubatnya yang pertama dia harus meminta ditegakkan had, meminta dihukum karena dia menuduh wanita baik-baik berzina. Ya. Kemarin sudah kita bahas, Pak. Apa hukuman menuduh wanita yang baik-baik berzina itu hukumannya apa? Ya. Apa hukumannya? Kemarin sudah kita bahas. Hukuman bagi orang yang menuduh zina, ya, wanita yang baik-baik dan dia tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, apa hukumannya? 80 kali deraan, cambukan. Ya, jadi kalau ada seseorang yang menuduh wanita baik-baik, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladina yarmunal muhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada. Ya, sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik, yang menjaga kehormatannya, thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada, kemudian dia tidak dapat mendatangkan saksi, 4 orang saksi, fajliduhum thamanina jaldah, maka deralah bagi mereka itu 80 kali cambukan. Ya,
wala taqbalu lahum syahadatan abada, dan tidak diterima kesaksiannya selama-lamanya. Faulaika humul fasiqun, dan mereka adalah termasuk orang-orang yang fasik. Illal ladzina tabu wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim, kecuali orang-orang yang bertobat kemudian memperbaiki dirinya, maka sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Jadi kalau ada orang ya terkait kezaliman terkait dengan seorang hamba, ketika dia menuduh maka dia harus minta ditegakkan had, atau dia minta maaf kepada orang yang dia tuduh. Kalau dia maafkan, itulah yang diinginkan. Ya, itulah yang diinginkan. Wa in kanatil ghibata istahallahu minha. Nah, jika terkait dengan ghibah, ya, maka hendaknya kita minta dihalalkan atas orang yang kita ghibahi. Kemarin pun kita sudah bahas ini. Ya. Para ulama menyebutkan jika ghibah tersebut diketahui oleh orang yang kita ghibahi, maka tidak ada jalan lain kecuali kita minta dihalalkan. Kita datangi orang tersebut, kemudian kita minta maaf, dan kemudian kita minta dihalalkan. Kalau orang tersebut yang kita ghibahi tahu. Tapi kalau, kata para ulama, kalau kita menggibahi orang, tapi orang tersebut tidak mengetahuinya, maka jalannya adalah dia bertobat kepada Allah dan memohonkan ampunan atas orang yang digibahinya. Ya. Atas orang yang digibahi. Walaupun nanti diperinci Pak, ghibah itu ada yang dibolehkan sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Terkait dengan ghibah yang dibolehkan itu ada 6 hal. Nanti ada rincian tersendiri. Ya. Nah, ini semua terkait dengan hak seorang hamba. Jadi kalau misalnya orang tersebut bermaksiat, mendolimi saudaranya, ya, dalam hal harta, kita ambil hartanya secara zalim, maka tidak ada kata lain tobatnya kecuali kita mengembalikan hartanya. Ya. Kecuali kita mengembalikan hartanya. Kalau terkait dengan kehormatan, maka kita kembalikan kehormatan orang tersebut. Seperti ini menuduh zina, harus kita kembalikan, kita minta dihukum had. Taubatnya seperti itu. Ya. Oleh karena jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita masuk pada pembahasan hadis yang selanjutnya. Ya. Tapi sebelum masuk, kita juga akan mereview sedikit terkait dengan ya syarat taubat yang tadi, bahwasanya ada 4 ditambahkan. Ditambahkan lagi bahwasanya di sini syarat taubat itu yang kelima antaranya antakuna fi zamanin tuqbalu fihi taubah, yaitu dia bertobat pada waktu di mana taubat tersebut diterima. Kenapa? Fa in taba fi zamanin la tuqbalu fihi taubah la tanfa'uhu taubatun. Karena jika dia bertobat pada waktu taubat itu tidak diterima, atau taubat itu tidak diterima, maka enggak bermanfaat lagi taubatnya. Ya. Disebutkan bahwasannya ada 2. Yang pertama, taubat secara perorangan. Batasnya kapan? Batasnya yaitu sebelum nyawa sampai kerongkongan. Ya, sebagaimana nanti hadis kita sebutkan terkait dengan orang atau Allah menerima taubat seorang hamba. Innallaha yaqbalu taubatun lam yugharqil. Ya, Allah menerima taubat seseorang sebelum nyawanya itu sampai ke kerongkongan. Yang kedua, ini taubat secara umum seluruh manusia. Kapan batasnya? Batasnya sampai sebelum matahari terbit dari barat. Karena kalau matahari sudah terbit dari barat,
ya maka enggak ada lagi yang namanya taubat. Kalau tadi sampai tenggorokan atau sampai kerongkongan enggak ada lagi taubat sebagaimana Fir'aun. Hatta idza adrakahul gharaqu qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Yaitu Fir'aun ketika tenggelam dia masih sempat bicara. Apa kata Fir'aun? Qalat amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Aku beriman ya sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali Tuhannya yang disembah oleh Bani Israel. Wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang Islam. Maka kata Allah, al-an ya wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Baru sekarang engkau taubat. Dulu engkau melakukan kemaksiatan, ya, dan engkau termasuk orang yang melakukan kerusakan. Jadi sudah muayyanah, sudah melihat kematian di depan matanya, maka enggak ada lagi taubat. Orang yang sudah menyaksikan kematian di hadapannya, seperti Fir'aun nyawa sudah sampai terkerongkongan, maka enggak ada lagi taubat. Dia sudah melihat, ya. Sebagaimana firman Allah juga, falamma ra'au ba'sana qalu amanna billahi wahdah. Ya, dan tatkala mereka melihat azab kami. Ini terkait dengan umat-umat terdahulu. Ketika mereka melihat azab kami, azab itu sudah di depan mata. Sebagaimana kaum Nabi Lut, kaum Tsamud, sudah azab di depan mata. Lalu baru mereka qalu amanna billahi wahdah. Sesungguhnya kami beriman kepada Allah yang esa, kan? Wa kafarna bima kunna musyrikin, dan kami kufur terhadap segala kesyirikan yang kami lakukan. Falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana, maka enggak bermanfaat lagi iman mereka kalau mereka sudah melihat adab kami itu. Nah, ini batasnya, batas seseorang taubat. Kalau batas secara umum sampai matahari terbit dari barat. Kemudian batas secara pribadi juga sebagaimana firman Allah, walaysati taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an. Ya, bukanlah taubat itu ya bagi orang-orang yang melakukan kemaksiatan, melakukan keburukan hingga ketika kematian datang kepada salah seorang dari mereka, baru dia mengatakan ini tubtul an, sekarang saya bertobat. Sudah terlambat. Sudah nyawa sudah di kerongkongan, sudah kematian, sudah muayyanah, dia sudah melihat kematian, maka enggak ada lagi taubat. Ya. Nanti, Pak, ketika terbit matahari dari barat, itu kan tanda-tanda kiamat kubro. Itu banyak orang yang beriman. Banyak orang-orang yang menyatakan dirinya dia beriman. Orang kafir banyak yang beriman. Maka kita lihat firman Allah, yauma ya'ti ba'du ayati rabbik. Ya, pada hari akan datang sebagian tanda-tanda kebesaran Allah. Sebagian para mufassirin, ahli tafsir ketika menafsirkan ayat ini, maksudnya tanda-tanda kebesaran dari Rabb kamu, yaitu maksudnya matahari terbit dari barat. Mereka akan melihat itu, Pak. La yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Maka enggak akan bermanfaat lagi keimanan mereka pada diri-diri mereka yang mereka belum beriman sebelum itu dan belum melakukan kebaikan-kebaikan untuk imannya. Maka enggak bermanfaat lagi, Pak. Ya. Kalau sudah melihat matahari terbit dari barat, kemudian banyak orang-orang kafir melihat itu, akan mereka beriman, maka enggak bermanfaat lagi. Ya, oleh karena jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbaharui taubat-taubat kita. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke pembahasan hadis selanjutnya.
Wa an Abi Hamzah Anas bin Malik al-Ansari khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari Anas bin Malik, ya, salah satu pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah meridainya. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lallahu afrahu bi taubati 'abdihi min ahadikum saqata 'ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardin falatin. Muttafaqun alaih. Allah lebih, atau Allah senang, atau Allah lebih senang dengan taubatnya seorang hamba, ya, melebihi senangnya seseorang yang dia terjatuh dari tunggangan untanya, ya, kemudian untanya kabur, jatuh di padang pasir, di gurun yang sepi, nggak ada apa-apa, ya, kemudian untanya lari, kemudian dia mendapati untanya tersebut kembali. Jadi Pak, kalau kita kondisi di tengah gurun pasir Pak, kita bersama tunggangan kita, terus tunggangan tersebut jatuh, kita jatuh dari tunggangan tersebut, kemudian tunggangan tersebut lari, hilang. Bagaimana Pak kondisi kita saat itu? Ya, antara hidup dan mati. Ya, kemudian ternyata dalam kondisi semacam itu, tiba-tiba untanya kembali lagi. Senangnya bukan main Pak. Kok senangnya bukan main. Nah, ternyata Allah lebih senang kepada seorang hamba yang dia bertobat kepadanya, melebihi kesenangan seseorang yang dia terjatuh dari tunggangan untanya, kemudian untanya lari, ya, kemudian kembali lagi. Itu di tengah padang pasir Pak. Wa fi riwayatil Muslim, dalam riwayat Muslim disebutkan, lallahu asyaddu farahan bi taubati 'abdihi hina yatubu ilaih. Ya. Allah lebih senang, ya, bergembira dengan taubatnya seorang hamba, ya, ketika hamba tersebut bertobat kepada Allah. Min ahadikum kana ala rahilatihi biradin falatin. Ya. Melebihi kesenangan seseorang yang dia berada atau bersama ontaknya, bersama di atas tunggangannya di padang gurun pasir, falatat minhu wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu fa aysa minha. Tiba-tiba, ya, untanya, tunggangannya kabur dengan membawa bekal, perbekalan makan dan minumnya. Fa aysa minha. Kemudian orang tersebut pun putus asa. Orang tersebut putus asa. Di tengah gurun pasir, ya, dia bersama untanya, kemudian tiba-tiba untanya kabur, lari dengan membawa perbekalan Pak. Itu kondisinya udah hidup mati. Nggak ada apa-apa. Dia udah putus asa. Ya. Fa'ata syajaratan fattaja'a fi dhilliha. Kemudian dia mendatangi sebuah pohon dan kemudian dia berteduh di bawahnya. Wa qad aiza min rahilatihi. Ya. Dengan kondisi dia sedang putus asa tersebut dari tunggangannya, dia sudah putus asa itu orang. Gimana ini? Ya, unta sudah kabur membawa perbekalan semuanya. Bagaimana saya? Enggak ada air, enggak ada minum. Ya, kondisinya udah hidup mati. Wa bainama huwa kadzalika idh huwa biha qa'imatun 'indahu. Ya. Itu ketika dalam kondisi demikian, tiba-tiba untanya, tunggangannya datang, ya, ada di sisinya. Ya, fa akhadha bi khitamiha thumma qala min syiddatil farah. Kemudian dia mengambil tali kekangnya, dia benar-benar pegang itu, kemudian dia berkata saking gembiranya, ya, gimana enggak gembira Pak? Di tengah gurun pasir, ya, untanya kabur membawa perbekalan, antara dia tuh udah hidup mati aja, udah enggak ada kesempatan. Tiba-tiba untanya datang lagi. Ya, dia saking senangnya itu, akhirnya dia mengucapkan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Akhta'a min syiddatil farah. Ya, ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Akhta'a min syiddatil farah. Dia mengucapkan, kata Nabi, dia mengucapkan semacam itu karena saking gembiranya, dia keliru. Ya, dia keliru, jemaah. Saking senangnya sampai dia mengucapkan sesuatu hal yang
keliru. Ya, sampai hal yang keliru jemaah. Saking senang. Tapi ternyata Allah lebih senang dibandingkan orang ini. Lebih senang dengan seorang hamba yang bertobat kepada Allah jika ketika hamba tersebut bertobat kepada Allah. Ternyata Allah lebih senang jemaah. Ya. Jadi kita jangan ragu untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah itu lebih senang jemaah dengan taubatnya seorang hamba dibandingkan senangnya seseorang yang tadi itu, yang mendapati untanya kembali lagi, sehingga saking senangnya dia mengucapkan kalimat-kalimat kekufuran dan dia diberi uzur. Ya, dia diberi uzur karena dia tersilap, dia terkeliru dalam mengatakan, maksudnya Allahumma ya Allah, Allahumma anta rabbuk, harusnya kan ya Allah engkau adalah Rabbku, ya kan? Harusnya seperti itu, tapi dia ucapkan apa? Allahumma anta abdi, ya Allah engkau adalah hambaku. Saking senangnya dia keliru jemaah. Tapi ternyata Allah lebih senang dengan seorang hamba yang bertobat kepadanya. Maka kembali kepada Allah jemaah. Kembali kepada Allah. Ya, agar kita tidak ragu untuk kembali kepada Allah. Kemudian hadis selanjutnya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah Ta'ala yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musi'un nahar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya di malam hari. Liyatuba musi'un nahar, agar pelaku dosa, pelaku maksiat di siang hari mereka bertobat. Wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'un lail. Dan Allah membentangkan tangannya di siang hari agar pelaku dosa, pelaku maksiat di malam hari bertobat. Hatta tatlu'a syamsu min maghribiha, sampai matahari terbit dari barat. Maksudnya itu batasnya. Nah, ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis selanjutnya disebutkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi, rawahul Muslim. Barang siapa yang bertobat sebelum matahari terbit dari barat, taballahu alaihi, maka taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian hadis selanjutnya wa Nabi Abdurrahman Abdullah bin Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Inna Allah azza wa jal yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla menerima taubat seorang hamba ya, sebelum nyawa itu sampai kerongkongan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketiga hadis ini tadi Allah membentangkan tangannya di waktu malam agar pelaku maksiat, pelaku dosa di siang hari bertobat. Kemudian hadis selanjutnya, barang siapa yang bertobat sebelum matahari terbit, Allah terima taubatnya. Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seorang hamba sebelum nyawa sampai kerongkongan. Ketiga hadis ini menjelaskan tentang waktu diterimanya taubat. Sebagaimana yang tadi kita jelaskan. Terkait dengan person, terkait dengan seseorang, kapan batasnya? Batasnya ketika nyawa sudah sampai kerongkongan. Kalau batas taubat secara umum manusia, batasnya sampai sebelum matahari terbit dari barat. Yes, terbit dari barat. Kalau sudah terbit dari barat, maka nggak ada lagi taubat, nggak bermanfaat lagi taubat. Itu secara umum. Kalau secara person, secara pribadi orang, maka kalau sudah nyawanya sampai ke kerongkongan, maka sudah nggak ada lagi taubat. Nah, hadis ini ketika Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya di waktu malam ya, agar pelaku dosa di siang hari bertobat ya. Maknanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kan yang namanya taubat itu kita suruh segera, wasari'u ila maghfirah. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah. Yang namanya taubat itu kita disuruh segera. Ya, alal faur.
taruhlah kita menunda taubat. Harusnya di sini ya, kalau kita bermaksiat di siang hari ya kita saat itu juga kita bertobat. Jangan tunda-tunda. Taruhlah seperti itu. Harusnya seperti itu. Tapi taruhlah dia menunda taubat sampai malam hari, maka Allah akan tetap menerima taubat dia. Ya. Karena hadis ini menjelaskan innallaha yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar. Allah membentangkan tangannya di malam hari agar pelaku maksiat, pelaku dosa di siang hari mereka bertobat di malam hari. Ya, seharusnya kalau kita melakukan maksiat, melakukan kemaksiatan atau berbuat dosa, maka taubatnya itu pada saat itu juga. Kita bermaksiat pada siang hari, maka segerakan kita bertobat pada siang hari itu juga. Taruhlah kita menunda taubat. Ya, kita bermaksiat di siang hari, kemudian kita memohon ampunan kepada Allah di malam hari, Allah akan terima taubat kita. Ya. Taruhlah dia menunda-nunda taubat, malam juga nggak tidak dia bertobat, masih bisa sampai nyawa belum sampai tenggorokan. Tapi tetap jamaah, siapa yang mengetahui ya ajal hidup kita kalau kita nggak segera bertobat. Ya, wa yabsu yadahu bin nahar liyatuba musii'ul lail. Ya, dan Allah membentangkan tangannya di siang hari agar pelaku maksiat, pelaku dosa di malam hari dia bertobat di siang hari. Ya. Hatta tadlu'u syamsu min maghribiha, sampai matahari terbit dari barat. Kalau udah terbit dari barat udah nggak bisa lagi tobat. Ini salah satu di antara rahmat dari Allah buat kita, buat hambanya. Kalau kita berdosa, kita suruh segera bertobat. Kalau kita berdosa di malam hari, nggak ada siapa-siapa yang melihat, kemudian kita bermaksiat di situ, ya Allah membentangkan tangannya pada siang hari agar pelaku maksiat di malam hari dia bertobat. Harusnya kalau kita bermaksiat pada malam hari, maka kita bertobat pada malam hari itu juga. Tapi taruhlah kita menunda tobat, kemudian kita siang baru tobat, Allah terima jemaah. Allah terima. Ini merupakan karunia dan Allah Maha Ar-Rahman Ar-Rahim ya, kepada hambanya. Ya. Ya, ini ketiga hadis ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang waktu diterimanya tobat. Ya, kalau sudah sampai tenggorokan enggak ada lagi, sebagaimana Fir'aun. Ya, sebagaimana kalau sudah terbit dari barat, sudah melihat kematian di hadapannya, enggak diterima lagi tobat. Sebagaimana hadis yang telah kita ayat-ayat Quran yang telah kita sampaikan. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis selanjutnya wa an Zil bin Hubaish. Ya. Zil bin Hubaish ini disebutkan ya beliau seorang kibarut tabi'in. Wafat pada tahun 81 Hijriah. Ya. Dia dari Kufah. Ya, seorang tabi'in. Qala, dia berkata, ataitu Safwan bin Assal radhiyallahu anhu. Ya, aku mendatangi Safwan bin Assal. Safwan bin Assal ini salah satu sahabat Nabi radhiyallahu anhu. As'aluhu 'anil mashi 'alal khuffaini. Ya. Aku mendatangi Safwan bin Assal dan aku bertanya kepadanya terkait dengan mengusap khuf, mengusap dua khuf. Mengusap dua sepatu atau dua kaos kaki. Syaratnya dia kaos kaki atau sepatu itu menutupi mata kaki. Nggak boleh tidak menutupi mata kaki. Ya. Jadi dia bertanya terkait dengan mengusap dua sepatu atau mengusap dua kaos kaki di bagian atasnya ketika wudu, ketika berwudu. Ya, faqala, ya, maka Safwan bin Assal mengatakan, ma ja'a bika ya Zir. Ya, apa yang membuatmu datang kemari wahai Zir? Sahabat Nabi Safwan mengatakan kepada tabi'in tadi, Zir, apa yang menyebabkan engkau datang kemari wahai Zir? Faqultu, maka Zir mengatakan ibtigha'a ilm. Ya, mencari ilmu. Dia jawab, saya datang kemari ingin mencari ilmu.
Maka Safwan bin Assal, sahabat Nabi, mengatakan innal malaikata tad'u ajnihataha li talibil ilm ridan bima yatlub. Kata Safwan, sesungguhnya malaikat meletakkan sayapnya kepada para penuntut ilmu. Ridan bima yatlub, ya, tanda ridho terhadap apa yang dia cari dari penuntut ilmu tersebut. Jadi kita, Pak, penuntut ilmu ini, itu malaikat itu merendah. Malaikat punya sayap. Ya. Dia meletakkan sayapnya. Maksudnya sebagian ulama menjelaskan menghormati para penuntut ilmu. Ya. Sehingga dia menundukkan, meletakkan sayapnya kepada para penuntut ilmu. Ya, sebagai tanda ridho kepada apa yang dia cari itu. Ya. Kemudian fakultu, maka Zir, ini seorang tabi'in, berkata lagi kepada sahabat Nabi Safwan, innahu qad hakka fi sadril mashu 'ala al-khuffaini ba'da al-gha'id wal baul. Ya, sesungguhnya katanya, aku masih ragu di dalam dadaku itu, aku masih ragu terkait dengan mengusap dua sepatu atau dua kaos kaki setelah ba'dal ghaid aul baul, setelah buang air besar ataupun buang air kecil. Ini ada keringanan, Pak, ya, dalam hukum fikih. Jadi ini Zir masih ragu, bertanya, saya masih ragu terkait dengan mengusap kaos kaki, dua kaos kaki atau dua sepatu di atasnya. Ya, terkait dengan itu. Wa kunta imra'an min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam faji'tu as'aluka. Dan engkau termasuk salah satu di antara sahabat Nabi, wahai Safwan. Faji'tu as'aluka, oleh sebab itu aku datang kepadamu untuk bertanya terkait dengan itu, masalah itu. Ya. Hal sami'tahu yadhkuru fi dzalika syai'an? Apakah engkau pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membicarakan atau menyebutkan terkait dengan itu? Qala na'am. Kemudian kata sahabat Nabi tersebut, Safwan, ya. Kata Safwan, kana ya'muruna idza kunna safaran aw musafirin alla yanzi'a khifafana thalathata ayyamin wa layalihinna illa min janabah lakin min ghaid wa baulin wa naumin. Iya. Ya, kami diperintahkan ketika safar dalam perjalanan itu untuk tidak melepas dua sepatu atau dua kaos kaki kami selama 3 hari 3 malam. Ya, illa min janabah. Ya. Kecuali kalau dia dalam keadaan junub, maka harus dibuka sepatunya. Kaos kakinya dia harus mandi wajib. Tapi kalau masalah untuk kayak buang air besar, buang air kecil atau tidur, nggak perlu dibuka. Cukup basuhnya di atas saja. Nah, ini keringanan dalam syariat, jemaah. Karena ada kondisi-kondisi di mana kita susah untuk membuka sepatu dan mungkin kondisi yang sangat dingin. Dalam keadaan misalnya dalam keadaan perang. Jadi nggak perlu lepas sepatu atau kaos kaki. Ya wudunya di bagian atas saja dibasuh. Nah, ini sudah mencukupi semua. Waktunya sampai 3 hari 3 malam. Lebih dari itu harus dilepas. Wudunya harus sempurna. Ya, wudunya harus sempurna jemaah. Tapi kalau janabah harus dibuka karena dia harus mandi. Tapi kalau masalah karena buang air kecil, buang air besar, ya, dan tidur itu nggak perlu dilepas. Nggak perlu dilepas jemaah. Ya, dan ini merupakan rukhsah dalam syariat. Kemudian Zaid berkata lagi, faqultu hal sami'tahu yadhkuru fil hawa syai'an. Kemudian apakah dia bertanya lagi Zaid, apakah engkau mendengar Nabi menyebutkan terkait dengan kecintaan atau kecondongan? Kemudian na'am, qala na'am, iya, saya mendengar. Kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Ya. Suatu saat kami bersama Rasulullah dalam satu safar. Fabaina nahnu 'indahu, ya, tatkala kami bersama Nabi, bersama Nabi, ya, di sisi kami ada Nabi, idnadahu arabiyyun bi sautin lahu jahwariyun. Ya. Kemudian tiba-tiba ada seorang Arab Badui
ya, yang memanggil dengan suara yang keras. Namanya Arab Baduy, Pak. Ya, kalau Arab Baduy dia kurang akhlaknya, kurang adabnya. Dia memanggil dengan suara yang keras. Ya Muhammad, langsung dipanggil nama Nabi, enggak nyebut wahai Nabi, langsung dipanggil ya Muhammad. Ya. Fajabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahwan min sauti ha'um. Iya, kata Nabi. Nabi menjawab dengan suara yang semisal. Iya. Kemudian Safwan ini yang berada di sisi Nabi juga, termasuk sahabat-sahabat yang lain mengatakan, "Wa ya'aka uqdud min sautika fa innaka 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam qad nuhita an hadha." Celaka kamu. Pelankan suara kamu. Ya. Pelankan suara kamu. Fa innaka 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Engkau lagi di sisi Nabi. Ya. Pelankan suara kamu dan engkau telah dilarang untuk melakukan atau mengeraskan suara di hadapan Nabi. Sahabat marah. Tapi apa kata orang Arab Badu? Faqala wallahi la aghdud. Demi Allah saya enggak akan pelankan suara saya. Ya, Arab Baduy, Pak, mau diapain? Ya. Kalau kita Nabi aja enggak marah, kenapa ente marah? Bahasanya gitu, Pak. Sahabat-sahabat kan enggak boleh kita meninggikan, mengeraskan suara di hadapan Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang beriman, janganlah engkau menaikkan, meninggikan suara kalian di hadapan Nabi, atas suara Nabi, enggak boleh gitu. Ini Arab Baduy. Tapi Arab Baduy ketika bertanya banyak faedah yang didapat oleh para sahabat. Ya, kalau kita lihat Pak, hadis-hadis Nabi ada tuh, qala Arabiyyun. Ya, berkata Arab, jaa Arabiyyun, telah datang Arab. Ya, dia kalau datang bertanya pasti kepada Nabi. Dan para sahabat mendengarkan itu. Ya, ada faedah hikmahnya ketika Arab Baduy bertanya kepada Nabi. Karena muncul ilmu di dalamnya. Pertanyaan menjadi ilmu. Nabi menjawab. Ya. Kemudian qala Arabiyyun, kemudian Arab Baduy tersebut mengatakan kepada Nabi, "Al-mar'u yuhibbul qaum wa lamma yalhaqu bihim." Wahai Muhammad, seseorang mencintai suatu kaum wa lamma yalhaqu bihim. Akan tetapi mereka belum bisa menyusul. Maksudnya mungkin yang mereka sudah meninggal, yang dia belum menyusul, maksudnya belum meninggal. Ya, belum bisa menyusul. Maka qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah." Seseorang itu bersama orang yang dicintainya nanti pada hari kiamat. Kalau kita cinta kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang soleh, maka kita akan dikumpulkan dan akan bersama dengan orang-orang yang soleh. Tapi kalau seseorang mencintai orang-orang kafir, di mana tempat orang kafir? Di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat disayangkan jemaah. Sebagian kaum muslimin, mereka justru cintanya, walaknya, loyalitasnya kepada orang-orang kafir. Padahal kita tahu orang kafir itu tempatnya di neraka. Salah memberikan wala, salah memberikan loyalitas. Ya. Kalau kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, insya Allah kita akan bersama mereka. Tapi kalau kita cinta kepada orang-orang kafir, di mana tempat orang kafir? Di neraka. Apakah kita mau bersama mereka di nerakanya Allah Subhanahu wa taala? Waliyadzubillah. Ya, tidak sedikit ya, kaum muslimin yang justru mereka mengidolakan, mencintai orang-orang kafir dibandingkan cinta mereka kepada orang-orang muslim, orang-orang yang saleh. Ya, fama zala yuhadditsuna. Kemudian Nabi kata Safwan, Nabi terus menyebutkan terkait dengan hadis-hadisnya hatta dzakara baban minal maghrib. Ya, hingga sampai Nabi menyebutkan tentang pintu dari arah barat. Masiratun ardihi aw yasiru raqib fi ardihi 40 aw 70 aman. Ya, kemudian hingga Nabi menyebutkan satu pintu dari arah barat yang lebarnya itu kalau orang berjalan itu ya perjalanannya itu ya hampir 40 sampai 70 tahun. Bayangkan jemaah. Yang kalau orang berjalan itu perjalanan itu ditempuh dengan jarak 40 sampai 70 tahun. Ya. Qala Sufyan ahadur ruwat,
Ya, berkata Sufyan, salah satu daripada perawi hadis ini, qibal Syam, yaitu maksudnya pintu yang diciptakan dari arah Syam. Kalau Syam sekarang, Pak, itu terbagi 4 negara. Palestina, Yordania, Libanon, dengan Suriah. Itu wilayah Syam. Ya, khalaqallahu ta'ala yauma khalaqas samawati wal ard maftuhan lit-taubati la yughlaqu hatta tatla'u syamsu minhu. Ya. Di mana ketika Allah menciptakan langit, ya, pada hari ketika Allah menciptakan langit dan bumi, dan pintu tersebut terbuka untuk taubat. La yughlaqu hatta tatla'u syamsu minhu, dan pintu tersebut tidak tertutup sampai matahari terbit dari barat, jemaah. Sampai matahari terbit dari barat. Ya, ini batasnya, ya, secara umum batas waktu taubat kalau matahari sudah terbit dari barat maka enggak ada lagi taubat. Ya, enggak ada lagi taubat, jemaah. Oleh karena jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis selanjutnya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa Abi Sa'id bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana fi man kana qablakum rajulun qatala 99 nafsan. Kata Nabi, dahulu ada orang sebelum kalian, ya, seseorang yang dia membunuh jiwa 90 jiwa. Ada seseorang dahulu sebelum kalian, kata Nabi, ada orang yang membunuh manusia 99 nyawa. Fasala an a'lami ahli al-ard. Kemudian dia bertanya, ya, kepada orang yang paling berilmu di dunia atau di bumi. Maka dia mencari tahu orang yang paling berilmu di bumi. Fadulla ala rahib. Kemudian ditunjukkanlah kepadanya seorang rahib, ahli ibadah. Atahu faqala, maka dia pun mendatanginya dan dia langsung berkata, innahu qatala 99 nafsan, fahal lahu min taubah. Sesungguhnya dia telah membunuh, ya, 99 nyawa. Fahallahu taubah, fahallahu min taubah. Apakah dia bisa bertaubat? Ya, maka faqala, maka jawab ahli ibadah, ya, sahab rahib tersebut, dalam riwayat lain disebut pendeta rahib. La, dijawab enggak ada pintu taubat bagi dia. Faqatadahu fakammala bihi mi'atan. Kemudian langsung dibunuh tuh rahib tersebut, genap jadi 100. Ya, genap jadi 100. Nah, ini pentingnya kita bertanya kepada orang-orang yang ahli. Ya. Jadi ketika dia memberikan fatwa tidak sesuai dengan perasaan, Pak, ya, akhirnya dapat memudaratkan bagi dirinya. Tsumma sa'ala an a'lama ahli al-ard. Kemudian dia bertanya lagi terkait dengan orang yang paling alim di bumi. Dia mencari tahu. Dia bertanya. Fadulla ala rajulin alim. Kemudian ditunjukkanlah, ya, kepada seorang yang alim, ahli ilmu, ya, ulama. Faqala, maka dia berkata, innahu qatala mi'ata nafsin fahal lahu min taubatin. Sesungguhnya dia telah membunuh 100 jiwa. Apakah masih ada pintu taubat? Apakah dia bisa bertaubat? Faqala na'am, iya, bisa. Wa man yahullu bainahu wa baina taubah. Siapa yang dapat menghalanginya, ya, kalau untuk dia bertaubat? Siapa yang dapat menghalangi dia, orang tersebut, untuk bertaubat? Maka seorang alim tersebut mengatakan, intaliq ilal ardi kada wa kada. Kamu pergi, ya, kamu pergi ke sana, ke sebuah negeri, ke sebuah tempat. Fa innaha biha unasan ya'buduna Allah ta'ala fa'budillah ma'ahum. Sesungguhnya di sana itu, di tempat sana, di negeri sana itu, banyak orang manusia yang menyembah Allah, banyak manusia yang beribadah kepada Allah. Fa'budillah ma'ahum, dan kamu juga menyembah Allah bersama mereka. Ya. Wala tarji ilal ardi fa innaha ardus su.
dan kamu jangan kembali ke tempat asalmu, ke tempat negerimu, karena negerimu itu negeri yang buruk. Nah, ini juga menjadi dalil jemaah. Kalau suatu tempat buruk, kita boleh hijrah. Kalau itu dapat membahayakan agama kita. Ya. Maka seorang alim tersebut mengatakan, kamu pergi ke sebuah tempat desa tersebut, di sana banyak orang yang beribadah kepada Allah dan kamu beribadah juga bersama mereka. Ya, dan kamu jangan kembali lagi ke negeri kamu, karena negeri kamu adalah negeri yang buruk. Ya. Fantalaq, kemudian dia pun meninggalkan negeri tersebut, tempatnya dia, ya, hatta idza nasafat thariq, ya, hingga ketika sudah jalan, sudah meninggalkan sampai setengah perjalanan, atahul maut, kematian mendatanginya. Dia meninggal, Pak. Dia meninggal. Sudah separuh perjalanan. Ya. Faqtasamat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul azab. Maka bertikailah malaikat rahmah dan malaikat azab. Faqalat malaikatur rahmah, maka berkata malaikat rahmat, ja'a taiban muqbilan biqalbihi ila Allah taala. Ya, ini orang sudah ya kembali taubat dengan hatinya kepada Allah. Maksudnya ini malaikat rahmat ini pengen ngambil rohnya orang ini, karena ini orang ya dia sudah kembali kepada Allah dengan hatinya, dia sudah bertobat kepada Allah dengan hatinya. Wa qalat malaikatul adab, kemudian malaikat adab berkata, innahu lam ya'mal khairan qat. Ini orang belum pernah melakukan amalan kebaikan sama sekali, maka biar saya ngambil nih, gitu. Atahul malakun fi surati adamiyyin faja'aluhu bainahum ay hakama. Kemudian datang kepada mereka seorang malaikat ya yang menyerupai seseorang, kemudian dia dijadikan hakim di antara kedua malaikat tersebut. Ya. Jadi ini berselisih, Pak. Ini apakah orang ini dia itu diambil oleh malaikat rahmat sehingga pun dia dimasukkan ke dalam surga, atau dia diambil oleh malaikat azab? Ini malaikat rahmat dan azab berselisih. Ya, berselisih. Maka datang seorang malaikat yang menyerupai manusia untuk menengahi di antara pertikaian dua malaikat tersebut. Ya, faqala, maka malaikat tersebut mengatakan, qisu ma bainal ardaini fa ila aydihima kana adna fahuwalah. Ukur. Ya, ukur jarak di antara dua desa tersebut. Maksudnya gini, Pak. Ini orang tersebut yang tadi membunuh 100 jiwa. Ini desa dia, desa buruk dia. Kemudian ini desa yang dia ingin tuju. Maka disuruh malaikat ukur. Kalau yang lebih, mana yang lebih dekat? Kalau dia lebih dekat kepada kepada negeri yang buruk, yang tempat tinggalnya dia, maka dia dibawa oleh malaikat adab. Kalau dia lebih condong dekat kepada desa yang dia tuju, maka dia akan diambil oleh malaikat rahmat. Maka disuruh ukur tuh. Faqasu fawajaduhu adna ilal ardi allati arada. Kemudian setelah diukur, didapati bahwasannya orang tersebut condong dekat kepada negeri yang dia tuju. Kesini maksudnya, negeri yang dia tuju. Faqabadathu malaikatur rahmah. Maka malaikat rahmat pun mengambil rohnya, nyawanya. Dibawa malaikat rahmat. Wa fi riwayatin fi sahih, di dalam riwayat yang sahih yang lainnya, fakana ila qaryati salihah aqraba bi shibrin. Dalam riwayat yang lain itu jenazah itu ya, orang tersebut ya, itu lebih dekat kepada desa yang baik itu cuman sejengkal jaraknya. Cuman sejengkal. Maka dia condong. Lihat jemaah, dia belum pernah melakukan amalan sedikit pun, tapi dia bertobat dengan sungguh-sungguh hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga pun dia diambil oleh malaikat rahmat. Faju'ila min ahliha, maka dia pun dijadikan penduduk negeri tersebut yang baik. Wa fi riwayatin fi sahih, fa'auha Allah taala ila hadhihi an taba'adi wa ila hadhihi an taqarrabi. Dalam riwayat yang lain disebutkan Allah mewahyukan kepada bumi agar bumi negeri yang tempat dia
berbuat maksiat itu agar menjauh, dan negeri yang dia tuju agar mendekat. Itu Allah wahyukan kepada bumi. Wa qala qisu ma bainahuma, maka disuruh ukur tuh antara kedua negeri tersebut, desa tersebut. Fa wajadu ila hadi aqrabu bi shibrin faghfira lahu. Ya, maka didapatinya dia lebih dekat ya sejengkal dengan negeri yang dia tuju, faghfira lahu, maka Allah pun mengampuni dia. Jemaah, Allah pun mengampuni dia. Ya. Padahal dia belum melakukan amalan apa jemaah? Amalan sedikit pun. Tapi dia telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis selanjutnya kita akan selesaikan jemaah pada bab ini, pada pembahasan ini. Hadis selanjutnya, wa an Nujaid Imran bin Husain al-Khuzai radhiyallahu anhuma anna imra'atan min Juhainah atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya hubla min az-zina. Ya. Jadi kata sahabat Nabi ini Imran bin Husain, ya, ada seseorang wanita dari suku Juhainah, dia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia dalam keadaan hamil, ya, karena zina. Karena ya, jadi perempuan ini datang kepada Rasulullah, dia datang dalam keadaan hamil karena zina. Faqalat, maka wanita tersebut mengatakan, ya Rasulullah, asabtu haddan fa'aqimhu alayya. Wahai Rasulullah, aku telah melakukan pelanggaran atau kesalahan. Ya, haddan fa'aqimhu alayya, maka tegakkan hukuman bagiku. Maka hukum aku. Ya, maksudnya dia berzina. Dan dia muhsan. Ya. Fada'a Nabiullah sallallahu alaihi wasallam waliha faqala ahsin ilaiha. Maka Nabi memanggil wali daripada wanita tersebut. Dipanggil sama Nabi, maka Nabi mengatakan ahsin ilaiha. Ya, berbuat baiklah kepada wanita ini. Ya, fa idza wada'at fa'tini. Ya, kalau dia sudah melahirkan, datangkan dia lagi kepadaku. Ya, Nabi perintahkan bagi walinya, kalau dia sudah melahirkan anak, datangkan dia lagi kepadaku. Fa'ala fa'amara biha Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Maka walinya pun mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi. Ya, kemudian wanita tersebut setelah lahir didatangkan kembali kepada Nabi. Maka Nabi mengatakan fasuddat 'alaiha thiyabuha. Maka Nabi memerintahkan untuk mengencangkan pakaiannya. Ya. Tsumma amara biha farujimat. Kemudian Nabi memerintahkan untuk dirajam. Kenapa diikat? Kenapa dikencangkan? Supaya kalau dia kesakitan nggak meronta-ronta. Karena kalau sudah sakit bahaya kemana-mana. Maka dikencangkan. Maka wanita tersebut pun dirajam. Kalau sudah dirajam berarti dia muhsan. Ya, orang yang sudah pernah menikah, baik dia janda atau duda. Ya, kalau dia sudah menikah, dia berzina, ya, ditegakkan had dalam hukum rajam itu, Pak, ada dua. Yang pertama, kalau ada 4 orang saksi dan saksinya 4-4-nya, Pak. Kalau misalnya 3 yang melihat, ternyata 1 nggak lihat, ini 4-4-nya dihukum, Pak. Ya, misalnya ada seorang yang berzina, kemudian didatangkan 4 orang saksi. Yang 3 melihat sebagaimana ember masuk ke dalam sumur, maksudnya kemaluan masuk ke kemaluan. Kalau dia 3 ini melihat, ternyata yang 1 nggak melihat, ini yang 4-4-nya dia dihukum, Pak. Harus 4-4-nya. Maka sulit sebenarnya untuk menegakkan hukum kalau orang benar-benar melihat secara langsung. Yang kedua, kalau ada pengakuan. Kalau ada pengakuan, ini yang nggak bisa ditolak. Makanya ketika perempuan ini mengaku, ya, maka Nabi memberikan, ya, hukuman tersebut, ditegakkan hukum. Bahkan dalam riwayat yang lain ada seorang sahabat yang bernama Ma'id al-Aslami, itu dia mengaku berzina. Maka kata Nabi ketika dia pertama datang, ya Nabi, saya berzina. Nabi enggak open, didiemin aja sama Nabi. Kedua kali datang lagi, mungkin kamu gila nih. Ya, karena kalau sudah ngaku zina, berarti dia harus ditegakkan hukum. 3 kalinya Nabi bilang, mungkin kamu, ya, hanya memegang, bukan memasukkan. Keempat datang, sahabat tanya, coba apa dia ada sesuatu,
Akhirnya dia datang, akhirnya dirajam. Kemudian Ma'ith dirajam, kemudian ketika dirajam, dia lari Pak, karena kesakitan. Lari karena kesakitan. Kemudian ada sahabat yang melempar, pas dia lari, ada sahabat yang melempar, kemudian kena kepalanya, kemudian dia meninggal. Kemudian kata Nabi, kenapa kalian enggak meninggalkannya saja? Maksudnya biarkan dia pergi saja. Ya, biarkan dia pergi saja. Ya, karena kalau orang sudah mengaku berzina, maka dia harus ditegakkan had. Nah, ini wanita ini dirajam. Ya. Tsumma shalla 'alaiha. Kemudian ketika dirajam sudah meninggal, Nabi mensolatkan dia, wanita tersebut. Ya. Faqala lahu Umar, maka berkata Umar kepada Nabi, "Tusalli 'alaiha ya Rasulullah wa qad zanat." Wahai Rasulullah, engkau mensolati dia padahal dia adalah melakukan zina. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan, qala laqad tabat taubatan law qusimat baina sab'ina min ahli al-Madinah lawasi'athum. Sekiranya taubat wanita ini diberikan kepada kalian penduduk Madinah, 70 orang ya, di antara penduduk Madinah, maka masih cukup. Kata Nabi, sekiranya taubat wanita ini diberikan kepada 70 orang penduduk Madinah, maka masih cukup. Ya, wahal wajadta afdala min ajadat binafsi Allah azza wajalla. Nabi mengatakan, apakah engkau mendapati ya orang yang lebih utama, taubat yang lebih utama dari wanita ini ketika dia bertobat menyerahkan dirinya kepada Allah? Maka Umar pun diam jemaah. Ya, ini orang bertobat, wanita tersebut. Dan tobatnya itu jika diberikan kepada penduduk Madinah 70 maka masih cukup. Ya. Kemudian hadis selanjutnya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law anna la ibni Adam wadiyan min dhahabi ahabba an yakuna lahu wadiyan. Ya, seandainya anak Adam itu memiliki ya emas ya satu lembah, ahabba an yakuna lahu wadiyan, maka dia pasti menginginkan dua lembah. Maksudnya ini saking tamaknya apa? Manusia. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kecintaan kalian terhadap harta itu sangat dalam. Maka Nabi katakan, sekiranya seorang hamba anak Adam itu memiliki emas di satu lembah, maka dia pasti akan menginginkan dua lembah. Ya, kemudian walan yamla'a fahu illa turab. Ya, tidak ada ya yang memenuhi mulutnya kecuali tanah. Maksudnya tidak ada yang memberhentikan dari dia ketamakan dia terhadap harta kecuali tanah sudah masuk ke dalam mulut. Maksudnya meninggal. Kalau sudah meninggal sudah. Kalau sudah masuk tanah ke dalam mulut, tidak ada yang memenuhi ya mulutnya kecuali apa? Tanahnya. Ya. Wa yatubullah ala man taba, dan Allah menerima taubat bagi yang bertaubat jemaah. Dan Allah menerima taubat bagi orang yang bertobat. Ya. Jadi kalau seseorang itu ya dia bertobat kepada Allah, maka Allah terima taubatnya. Selagi belum nyawa itu belum sampai kerongkongan, kematian belum mendatangi, maka diterima. Ya, maka diterima. Dan hadis terakhir jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dalam pembahasan ini adalah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yadhaqullahu subhanahu wa ta'ala ila rajulaini yaqtulu ahaduhuma al-akhar yadkhulanil jannah. Allah tertawa ya dengan dua orang ya yang salah satu dari keduanya saling membunuh, tapi dua-duanya masuk surga. Allah tertawa nih. Ya, Allah tertawa dengan dua orang ya yang satu membunuh yang keduanya. Mereka saling membunuh. Yang satu membunuh yang keduanya, tapi dua-duanya masuk surga. Yuqatilu hada fi sabilillah fayuqtal. Yang satu, yang pertama maksudnya dia membunuh, yang kedua kemudian dia syahid. Tsumma yatubullah, kemudian dia bertobat kepada Allah, alal qatil fayuslim fayastashhadu. Kemudian dia bertobat kepada Allah dan dia pun terbunuh. Kemudian dia masuk Islam dan dia ikut berjihad, kemudian dia pun mati syahid. Misalnya contoh Pak, A dengan B. A ini orang kafir, B ini orang muslim.
Kemudian A berperang dengan B. A membunuh B. B seorang muslim. Dia terbunuh di jalan Allah, mati syahid, dia masuk surga. Yang A ini ternyata dia bertobat. Kemudian dia masuk Islam. Kemudian dia ikut berperang. Kemudian pun dia pun terbunuh dan dia pun masuk surganya Allah. Jadi Allah tertawa dengan yang demikian. Intinya apa? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya ketika mereka bertobat kembali kepada Allah, maka Allah akan terima tobatnya selagi tobat tersebut masih diterima. Wallahu ta'ala bis-shawab. Al-haqqu min rabbik wal khata'u minni, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah dari pribadi ana. Mungkin satu penanya saja terkait dengan pembahasan ini karena waktu kita sudah lebih. Nah, masalah tobat gibah tadi kan kita kalau gibahin orang kan berarti minta maaf kan, tobatnya minta maaf sama orang yang kita gibahin. nah, Coba kan kadang kalau kita lagi habis kajian nih Tat, ngumpul-ngumpul suka ngomongin ustadz yang di luar kita nih yang belum sunah. Apakah itu diperbolehkan? Apakah itu termasuk gibah? Terus kan kita nggak kenal sama dia, minta maafnya gimana Tat? nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah kita sebutkan, kalau terkait dengan ghibah, jika yang kita ghibahi itu mengetahui kalau dia kita ghibahi, maka caranya kita datang kepadanya, minta dihalalkan dan minta maaf kepadanya. Yang kedua, kalau yang orang yang kita ghibahi tersebut tidak mengetahui kalau dia kita ghibahi, maka pendapat yang menurut kami roji adalah kita bertobat kepada Allah dan kita mohonkan ampunan bagi orang yang kita ghibahi. Ya, itu jawabannya jemaah. Ya, wallahu ta'ala misal. Nah, barakallahu fiikum. Baik, insyaallah kita lanjutkan pembahasan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala misal. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.